Ini mungkin bagian pertama dari beberapa series tentang personal branding. Cocok banget buat yang mau jadi influencer, mau jadi public figure, atau mau meningkatkan diri sendiri. Nah, ini cocok banget. Kita akan coba jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Halo Sobat Brand, selamat datang di Brand ID TV bersama saya, Michael TJ. Di channel ini kita akan banyak berbicara mengenai brand, marketing, dan communication. Jadi, simak terus konten-konten dari kita untuk dapat informasi mengenai hal-hal tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang personal branding. Tuh. Jadi, apa itu personal branding? Bagaimana mengaplikasikannya dalam keseharian kita dengan cara yang mudah, simpel, sederhana, dan apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat kalau kita googling ya, personal branding itu apa sih? Kita baca nih. Personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik. Ini saya bacain ya, terhadap aspek yang dimiliki seseorang, meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Itu kalau googling. Terus masih banyak lagi, kalau kita cari lagi itu cara menciptakan personal branding yang baik katanya. Kita bisa cari ya di Google, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada tujuh cara. Jadi banyak sekali. Nah, menjadi diri sendiri, prinsip memberi untuk menerima, fokus pada kekuatan super yang kamu miliki, dan seterusnya. Oke. Mungkin rasanya agak sulit dicerna ya. Fokus pada kekuatan super yang kamu miliki. Maksudnya apa gitu? Oke. Hari ini saya coba menggambarkan secara lebih mudah mungkin ya buat teman-teman. Ini mungkin bagian pertama dari beberapa series tentang personal branding. Cocok banget buat yang mau jadi influencer, mau jadi public figure, atau mau meningkatkan diri sendiri. Nah, ini cocok banget. Kita akan coba jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Sebenarnya personal branding itu apa sih? Kalau mau lebih sederhana ya kita jelaskan. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, personal branding dengan branding merek pada umumnya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan sedikit penekanan di beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Kenapa bisa dibilang sama? Karena gini, branding itu kan tujuannya menciptakan image tertentu terhadap sebuah merek di mata audiensnya atau di mata target marketnya, atau menancapkan sebuah image tertentu di dalam benak calon konsumen. Oke, itu dasar branding dari dulu sampai sekarang sama. Begitu juga dengan personal branding. Jadi ketika kita ngomong personal branding, sekarang objeknya bukan brand merek atau produk jasa gitu ya, tapi adalah personal, seseorang yang kita mau dikenal dengan image tertentu. Itu dasarnya. Nah, jadi personal branding itu adalah menciptakan image tertentu yang ingin kita tancapkan di benak audiens kita. Contohnya, kita ingin dikenal sebagai pribadi yang seperti apa. Nah, itu personal branding. Dasarnya di situ. Jadi, sebenarnya ini dasarnya gampang. Semua orang bisa mengerti. Semua orang bisa ya jadinya ya sebenarnya ya. Menancapkan image tertentu di benak
sekelompok orang atau seseorang. Kenapa saya bilang seseorang? Karena contoh paling gampang aja kalau kita mau PDKT sama seseorang yang kita suka gitu kan. Kita kan berusaha tampil baik, tampil keren, tampil yang plus-plus luar biasa di depan pribadi itu. In a way ini juga personal branding gitu. Dengan cara yang, dengan level yang mungkin sederhana sekali ya. Tapi ini adalah dasarnya. Apa yang kita mau tampilkan dari diri kita, dari pribadi kita, untuk dikenal orang, atau dilihat orang, atau dipersepsikan bahwa kita itu adalah pribadi yang seperti itu. Nah, itu dasarnya. Sangat amat mudah. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana melaksanakan personal branding ini, atau menciptakan personal branding ini? Tadi ada 7 ya, kalau saya baca tadi di Google. Atau yang lain ada 5 langkah, 5 cara. Banyak ternyata. Sebenarnya dari segitu banyak, yang paling utama adalah, pertama, jangan ngarang. Kenapa jangan ngarang? Karena apabila sesuatu yang kita mau tampilkan itu adalah sesuatu yang memang berasal dari diri kita sendiri, genuine, asli. Jadi asli ya. Jadi itu memang salah satu kelebihan kita gitu. Nah, itu menjadi lebih mudah. Karena kalau saya mau mempersepsikan diri saya tampil sebagai orang yang bijaksana gitu, tapi kalau saya sendiri nggak bijaksana gitu, atau saya mau menampilkan persepsi bahwa saya ini orang yang humoris, lucu, padahal sebenarnya saya tuh nggak lucu, garing, akan sangat sulit untuk menciptakan persepsi humoris itu. Jadinya garing, karena aslinya memang garing. Jadi ini sesuatu yang perlu diingat ya. Jadi yang pertama itu jangan ngarang, jadilah diri sendiri, genuine. Ini akan lebih mudah. Jadi kita mesti menggali apa yang baik dari diri kita untuk kita jual supaya orang lain bisa percaya. Oke, walaupun cuma sedikit, tapi itu menjadi sebuah modal yang baik. Yang pertama, jangan ngarang. Yang kedua, kita mesti tahu target kita. Kembali lagi, audiens kita. Mereka tuh sukanya apa? Nah, lalu mereka nggak sukanya tuh apa? Oke, lalu mereka itu perilakunya sehari-hari seperti apa? Oke. Nah, setelah kita tahu ini, kita bisa menyesuaikan keoriginalitasan kita itu dengan keinginan mereka, keinginan targetnya. Contohnya gini, yang mau ditampilkan itu saya adalah orang yang humoris. Kita adalah orang yang humoris. Target kita menginginkan orang yang humoris yang belak-belakan, atau humorisnya yang nyerempet-nyerempet, atau humornya yang kekanak-kanakan gitu. Nah, kita bisa tingkatkan humor kita ke arah yang diinginkan oleh target kita. Tapi tidak akan sulit karena memang pada dasarnya kita memang lucu orangnya. Jadi itu sesuatu yang butuh penyesuaian sedikit. Yang berikutnya adalah tampil secara rutin atau secara berkala di audiens yang kita mau tuju itu. Contohnya tadi kalau PDKT sama satu orang gitu kan, dia demennya karaoke, nggak mungkin dong kita selalu nongkrongnya di warteg gitu kan. Nah, jadi kita sesuaikan presence kita, keberadaan kita di tempat yang digemari atau yang sering dihadiri oleh si target kita. Itu masalah presence. Ketika kita bisa tampil di sana, dan kita bisa mengerti keinginannya mereka, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri, itu akan sangat baik. Oke. Nah, yang terakhir, ya dengan konsisten melakukan ini semua. Jadi kalau memang udah mau ditancapkan
persepsi bahwa kita itu adalah orang yang tegas. Ya, tegaslah setiap kali kita melakukan sesuatu. Ya, tegaslah pada setiap kesempatan, pada setiap pengambilan keputusan. Jangan besok tegas, besoknya lagi berusaha mengakomodir semua orang, besoknya lagi mensela gitu kan. Itu susah. Menjadi konsisten, being consistent itu adalah penting. Nah, itu dasarnya. Secara sederhana. Jadi, pertama itu gali yang positif dari diri kita apa, yang dimaui oleh yang dimaui oleh target kita itu apa, lalu kita sesuaikan, kita tingkatkan, kita improve, kita enhance. Yang berikutnya presence, menjaga presence, lalu menjadi konsisten. Nah, itu dasarnya. Untuk kali ini kita ngomong dasarnya dulu. Untuk bagian-bagian selanjutnya, kita akan coba lebih dalam mengenai personal branding ini di bidang-bidang tertentu. Ya, di bidang-bidang tertentu. Bisa komen di bawah, ya. Di bidang apa yang teman-teman mau bahas, tapi kita akan tentukan satu dulu untuk dibahas selanjutnya. Personal branding dalam bidang tertentu. Nanti kita akan, mungkin ada beberapa yang akan kita eksplor, karena ada penyesuaian sedikit untuk bidang-bidang tertentu. Kira-kira seperti itu, secara singkat tentang personal branding. Apabila ada komentar, tulis ya, tentang bidang apa yang kita mau bahas lagi. Lihat-lihat juga Brand ID TV di Instagram, brand.id.tv, untuk konten-konten tentang brand, marketing, dan communication. Subscribe, jangan lupa, like videonya, pencet loncengnya. Saya Michael DJ, signing off.